selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin pastel renyah tanpa telur. Ekonomis banget. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Siapkan 2 buah wortel, boleh dipotong-potong kecil-kecil, boleh juga diparut seperti ini. Bumbunya 4 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah yang sudah dicincang halus. Kemudian saya akan menggunakan 2 keping bihun. Siapkan panci. Kemudian saya juga menyiapkan wajan dari Stand Cookware, ini namanya wajan Rose Series. Penampilannya cantik, warnanya juga cantik. Masukkan 2 keping bihun ke dalam air panas. Kemudian direndam sampai bihunnya lembut. Lalu siapkan minyak goreng, tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum. Teman-teman, wajan dan panci ini sudah coating granit ya, dan aman banget buat kesehatan. Teman-teman yang tertarik silahkan beli di Shopee dan Tokopedia. Kemudian masukkan wortel, lalu ditumis lagi. Tambahkan sedikit air biar matangnya sempurna. Lalu masukkan 2 sendok makan saus tiram, setengah sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan garam atau secukupnya, dan kaldu bubuk. Saya juga menambahkan 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri. Kalau dirasa wortelnya sudah empuk, masukkan bihun yang tadi direndam. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai rata. Teman-teman silahkan tes rasa ya, asin gurih sesuaikan dengan selera masing-masing. Bihun harus benar-benar matang, tidak ada yang keras. Nah, kalau sudah matang, diamkan sampai dingin. Sementara itu, saya akan membuat kulitnya. 350 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru dan 50 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Ini adalah resep tanpa telur. Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam. Diaduk dulu biar rata. Lalu masukkan 80 sampai 85 gram margarin. Diaduk-aduk sampai berbulir-bulir. Setelah berbulir-bulir, masukkan 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai rata. Setelah dirasa cukup rata, masukkan air dingin atau air es. Saya menggunakan air dari dispenser Mito MD666. Dispenser ini mempunyai air yang panas, normal, dan dingin. Kurang lebih 120 ya. Kemudian masukkan ke dalam adonan tepung secara bertahap. Penggunaan air ini lebih banyak dari resep sebelumnya karena ini tidak menggunakan telur. Jadi kurang lebih 120 ml atau 130-an. Diaduk-aduk sampai rata saja. Kalau sudah rata, diamkan dengan cara ditutup supaya adonannya istirahat selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan diangkat, lalu dibagi-bagi, beratnya kurang lebih 23 sampai 24 gram. Kemudian dipipihkan, saya menggunakan rolling pin dari Stand Cookware. Ini cantik banget ya, imut-imut.
Kemudian isi dengan isian bihun kurang lebih 1 sendok makan. Lalu ditutup, dikatupkan sampai rapat. Kemudian dicubit-cubit. Siapkan loyang yang sudah dioles sedikit dengan tepung supaya bagian bawahnya tidak lengket saat menunggu giliran yang lainnya selesai. Nah, teman-teman, dibentuk seperti ini ya, seterusnya sampai adonan dan isiannya habis. Resep ini pas banget, jadinya kurang lebih 27 pieces dengan isian bihun. Pas banget, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Kalau sudah selesai, nah seperti ini. Tips untuk menyimpan dalam kondisi beku, saran saya harus digoreng dulu setengah mateng atau setengah kering. Kalau tidak digoreng setengah kering, permukaan bawahnya makin lama makin menempel. Saat akan digoreng, kadang-kadang ada yang sobek bagian bawah dan bentuk atasnya ada yang tidak rapi. Jadi makin lama lipatannya itu makin longgar-longgar lalu terkelupas ataupun bolong-bolong. Jadi biar aman digoreng dulu setengah kering baru dibekukan. Kemudian siapkan wajan. Saya menggunakan wajan starpan yang bentuknya tuh agak melengkung ke bawah, jadi enak banget buat goreng pastel. Wajan ini sudah coating granit, jadi anti lengket. Digoreng dengan minyak panas, apinya api kecil saja. Kali ini saya akan menggoreng untuk yang siap makan, yaitu sampai warnanya golden brown atau matang sempurna. Untuk yang siap makan, kalau warnanya sudah kecoklatan atau golden brown, diangkat lalu ditiriskan. Yang untuk dibekukan, goreng dahulu sampai setengah kering. Kalau dirasa sudah kokoh permukaan atas maupun permukaan bawah, ini diangkat. Teman-teman, untuk di frozen, diamkan dulu sampai dingin ya. Kalau sudah dingin, siap untuk dimasukkan ke dalam freezer. Sudah mateng, sebagian saya goreng sampai warnanya kecoklatan atau siap dimakan, dan yang setengah kering warnanya seperti ini siap untuk di frozen. Mari kita coba. Resep pastel ekonomis tanpa telur tapi hasilnya mantul. Teman-teman, menurut saya resep ini tidak serenyah kalau pakai telur. Silakan pilih ya, mau pilih yang mana, ekonomis tanpa telur ataupun dengan telur yang lebih renyah. Sampai ketemu lagi. Silakan follow juga ke Instagram bersama Estepiani.